Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Musyaha, NIM 2011942. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah kami, yakni kelompok 2 tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, kami ada 6 bab, 6 subbab di sini. Subbab yang pertama yaitu perencanaan SDM, kemudian permintaan SDM, pengadaan SDM, dan 3 yang terakhir ini akan disampaikan oleh teman saya nanti. Baik, langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang perencanaan SDM. Jadi pengertian dari perencanaan SDM itu merupakan suatu proses analisis atau proses identifikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi terhadap kebutuhan akan SDM, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil atau yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada tujuan dari diadakannya perencanaan SDM. Itu apa sih? Seperti itu. Nah, tujuan dari adanya perencanaan SDM ini yaitu agar suatu organisasi itu dapat menetapkan atau dapat menentukan prediksi jumlah dan juga kualifikasi dari SDM yang dibutuhkan. Nah, kemudian agar suatu organisasi itu dapat mendapatkan atau menemukan SDM yang berpotensial sebagai SDM yang kompetitif dan berkualitas dalam bidang tertentu yang tidak sama, yang kemungkinan besar tidak sama antara potensial satu orang dengan potensial orang lain. Seperti itu. Jadi tujuan dari perencanaan SDM ini, yang pertama adalah organisasi itu bisa menetapkan prediksi dan kualifikasi dari jumlah SDM secara akurat. Yang kedua ada agar suatu organisasi itu dapat memperoleh SDM yang berpotensial sebagai SDM yang berkompetitif, yang berkualitas terhadap organisasi itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada manfaat dari perencanaan SDM. Manfaatnya ada 3, mengoptimalkan, memperkirakan, dan juga sebagai dasar. Maksudnya apa sih? Yang pertama mengoptimalkan apa? Mengoptimalkan sumber daya manusia yang sudah ada. Jadi kita tidak meninggalkan SDM yang sudah ada. Kita tidak mengabaikan. Kita tidak mengabaikan SDM yang sudah ada. Jadi kita tetap mengoptimalkan SDM yang sudah ada. Dan adalah perencanaan SDM ini kita merencanakan tetap mengoptimalkan SDM yang sudah ada. Kemudian manfaat yang kedua, memperkirakan SDM yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Dan manfaat yang ketiga sebagai dasar dari penyusunan program-program dari SDM. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada syarat perencanaan SDM. Selanjutnya yaitu syarat dari perencanaan SDM. Syarat yang pertama yaitu mengetahui secara jelas tentang masalah atau kegiatan dari apa yang akan direncanakan. Kemudian syarat yang kedua, mampu mengumpulkan data-data atau informasi tentang kebutuhan SDM secara lengkap. Jadi kita harus mempunyai data-data dulu. Kita mau merencanakan SDM, kita harus berpengetahuan luas, kita harus punya informasi-informasi agar nanti ketika ada plus dan ada risiko, ada keuntungan itu bisa mempertimbangkan. Seperti itu. Kemudian perencanaan yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu berpengetahuan luas tentang job analisis, tentang organisasi, dan juga tentang persediaan dari sumber daya manusianya. Kemudian syarat yang keempat yaitu mampu membaca sikon persaingan SDM di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Jadi kita harus bisa bagaimana sikon dari persaingan SDM di masa sekarang, bagaimana di masa yang akan datang. Jadinya kita nanti bisa memperkirakan dari perencanaan SDM yang kita rencanakan. Kemudian syarat yang kelima yaitu mampu memperkirakan peningkatan dan juga pengembangan SDM dan juga teknologi yang akan ada di masa yang akan datang. Jadi kita harus mengetahui, kita harus memperkirakan peningkatan dan juga pengembangan dari SDM tersebut dan juga teknologinya. Kemudian syarat yang keenam yaitu mengetahui secara luas peraturan dan juga kebijakan pemerintah yang berlaku tentang apa yang akan kita rencanakan. Jadi selain kita merencanakan sesuatu, kita juga harus mengetahui dari kebijakan pemerintah yang seperti apa, agar kita nanti mengetahui apakah yang kita rencanakan nanti sesuai dengan peraturan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah, apakah
dilarang, tidak ada dalam negara tersebut. Itu syarat dari perencanaan SDM. Kemudian ada prosedur perencanaan SDM. Prosedur dari perencanaan SDM ini juga ada 6 prosedur. Prosedur ini bisa dikatakan langkah ya. Langkah dari perencanaan SDM. Itu yang pertama ada menetapkan secara jelas masa atau kegiatan apa atau kualitas dan kuantitas SDM. Kualitas dan kuantitas SDM. Jadi harus menetapkan secara jelas dahulu bagaimana kualitas dan kuantitas SDM yang akan dibutuhkan. Kemudian prosedur yang kedua, mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan SDM yang kita butuhkan. Jadi mengumpulkan data dan informasi. Prosedur yang kedua, mengumpulkan. Yang ketiga yaitu mengelompokkan data dan informasi sekaligus menganalisis dari data dan informasinya tersebut. Kemudian yang keempat ada menetapkan beberapa alternatif terbaik dari yang telah dianalisis tadi. Kemudian yang kelima ada memilih dari alternatif terbaik tersebut yang telah memilih alternatif yang terbaik dari yang sudah dianalisis tadi. Kemudian yang keenam setelah semuanya sudah fix, semua sudah dianalisis, sudah dipilih yang terbaik yang mana, itu langkah selanjutnya yaitu menginformasikan kepada yang lainnya terkait rencana yang sudah dipilih, yang sudah dianalisis, yang sudah dimatangkan tadi. Jadi prosedur dari perencanaan SDM ini ada 6. Yang pertama harus mengetahui luas, harus menetapkan secara jelas SDM yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan data yang lengkap. Kemudian yang ketiga ada mengelompokkan dan juga menganalisis data. Kemudian yang keempat menetapkan beberapa alternatif yang sudah dianalisis. Yang kelima memilih dari alternatif yang terbaik. Kemudian yang keenam menginfokan rencana yang sudah direncanakan kepada karyawan yang lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada tantangan dari adanya perencanaan SDM. Dan tantangannya ini ada beberapa tantangan ya, bisa dilihat di makalah. Nah, yang pertama, ini salah satunya yang pertama yaitu keunggulan kompetitif. Mempertahankan keunggulan kompetitif ini adalah tantangan dari adanya perencanaan SDM. Jadi ketika melakukan perencanaan SDM, tantangan yang dihadapi salah satunya yaitu tetap mempertahankan dari keunggulan yang kompetitif. Tetap mempertahankan. Kemudian tantangan yang kedua yaitu mendukung apa sih? Mendukung keseluruhan dari strategi bisnis. Misalnya sudah ada perencanaan, kemudian merencanakan strategi suatu bisnis. Dan tantangan dari adanya perencanaan SDM ini yaitu salah satunya mendukung keseluruhan dari strategi bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga ada menghindari konsentrasi yang berlebihan. Nah, seperti itu. Ini juga merupakan tantangan dari perencanaan SDM. Misalnya ada menyusun strategi SDM yang sesuai. Kemudian ada menanggulangi perubahan lingkungan. Itu juga tantangan ya. Itu dari tantangan perencanaan SDM. Yang lainnya bisa dibaca di makalah. Kemudian ada kendala dari perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini juga pasti ada kendala. Juga ada kendalanya ternyata. Di antaranya kendala dari perencanaan SDM. Yang pertama, standar kemampuan SDM berbeda-beda. Jadi memang ya, jadi setiap standar kemampuan dari orang itu mesti berbeda-beda. Itu kendala yang pertama dari perencanaan SDM. Kemudian kendala yang kedua ada SDM tidak dapat dikuasai sepenuhnya. SDM ini tidak dapat dikuasai sepenuhnya sebagaimana halnya mesin. Mesin itu ketika tidak ada penggeraknya, itu pasti dia juga tidak berguna. Sama dengan SDM. SDM ini tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Nah, ini maksudnya SDM kan merupakan makhluk hidup ya. Jadi SDM itu tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti halnya mesin. Mesin ketika tidak ada motor, maka mesin itu juga tidak berguna. Seperti halnya manusia. Ketika manusia tidak ada yang memimpin, tidak ada yang menggerakkan, itu juga sama saja. Nah, ketika dalam diri seseorang itu tidak ada pendirian, tidak ada keyakinan dia akan melakukan apa, pasti dia juga tidak akan melakukan hal tersebut. Seperti itu. Itu juga sebagai kendala dari perencanaan SDM. Kita selanjutnya tidak ada makalah ya. Nanti misal ada yang ditanyakan atau belum paham bisa ditanyakan. Selanjutnya, sebuah permintaan SDM. Adanya permintaan SDM ini terpengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang memunculkan dari adanya permintaan SDM ini ada 3.
Yang pertama faktor eksternal, kemudian ada faktor organisasi, dan juga ada faktor dari tenaga kerja. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi perekonomian, sosial, politik, hukum, kemudian ada faktor teknologi, dan juga ada pesaing. Ini adalah faktor eksternal dari yang memunculkan sumber daya manusia, permintaan sumber daya manusia. Yang kedua ada faktor dari organisasi. Ini diantaranya ada rencana yang strategis, kemudian ada anggaran, perakiraan penjualan dan produksi, kemudian unit usaha baru, dan juga perencanaan organisasi dan pekerjaan. Itu dari faktor organisasi. Kemudian faktor yang memunculkan permintaan sumber daya manusia yang terakhir yaitu faktor tenaga kerja. Nah, faktor tenaga kerja ini diantaranya yaitu pensiun, kemudian pengunduran diri, kemudian pemutusan hubungan kerja, kemudian cuti, kemudian kematian meninggal dunia. Itu faktor dari tenaga kerja. Jadi tiga itu tadi adalah faktor yang memunculkan adanya permintaan sumber daya manusia. Sumber selanjutnya yaitu pengadaan sumber daya manusia. Sebelum ke tahapan apa sih pengadaan sumber daya manusia itu? Nah, pengadaan sumber daya manusia itu adalah suatu usaha, sebuah usaha yang direncanakan atau diarahkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkualitas yang tepat, sehingga ini diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Itu ada tahapan dari pengadaan SDM, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap analisis, jadi menganalisis pekerjaan yang seperti apa yang cocok untuk sebagai SDM yang seperti ini, seperti itu. Kemudian setelah adanya analisis, ini ada uraian tentang apa yang telah dianalisis tadi. Kemudian ada pengelompokan dan juga ada persyaratan dari pekerjaan tersebut. Kemudian setelah adanya persyaratan itu ada evaluasi dari persyaratan yang sudah disampaikan itu. Kemudian ada penyederhanaan, ada pengayaan, dan juga yang terakhir ada perluasan seperti itu. Nah, itu tadi tahapan dari adanya pengadaan SDM seperti itu. Untuk lebih lengkapnya itu sudah dipaparkan di makalah ya. Nanti misal mungkin ada yang belum paham atau mau ditanyakan, ya bisa ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Baik, mungkin saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Di sini banyak kurangnya saya mohon maaf, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu saudari Faizatul Laila. Tadinya akan saya bersama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Faktor-faktor tersebut ada dua. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, seperti kendala atau rancangan strategi, anggaran estimasi, perluasan usaha, rancangan organisasi, dan tugas pekerjaan. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar organisasi itu sendiri, seperti situasi ekonomi, sosial, budaya, politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. Semua itu dapat mempengaruhi faktor-faktor perencanaan SDM. Yang selanjutnya adalah proses perencanaan. Perencanaan sumber daya perencanaan SDM terdapat 4 tahapan yang meliputi yang pertama, membuat sistem informasi SDM. Yang kedua, menentukan tujuan dan kebijakan SDM apakah sudah disetujui oleh manajemen puncak. Yang ketiga adalah merancang dan mengimplementasikan rencana dan pemrograman dalam kegiatan pekerjaan. Yang keempat, mengendalikan dan mengevaluasi rencana dan program kepegawaian untuk memfasilitasi kemajuan ke arah tujuan SDM. Selanjutnya saya akan mempresentasikan prosedur dan tahap perencanaan dan pemrograman SDM. Tahap pertama ada 5 kegiatan, yaitu analisis terhadap 4 elemen yang meliputi penyimpangan, ketersediaan pekerjaan, produktivitas, dan organisasi. Yang kedua,
peramalan permintaan kebutuhan keseluruhan SDM. Yang ketiga, peramalan SDM per unit. Yang keempat, persetujuan penganggaran. Yang kelima, manajemen perkiraan atau estimasi pasokan SDM. Tahap kedua yaitu persetujuan mengenai manajemen puncak. Apakah tahap pertama sudah disetujui oleh manajemen puncak atau belum? Penentuan kebijakan tujuan dan kebijakan yang berkaitan dengan SDM. Tahap ketiga adalah pemrograman SDM, meliputi rekrutmen dan seleksi, penempatan, pemberhentian, remunerasi, pelatihan, pengembangan, penilaian, dan identifikasi sistem informasi. Tahap yang keempat adalah pengendalian atau kontrol dan evaluasi dari tahap yang telah dilewati tersebut. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Sistem perencanaan SDM adalah sebuah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyelaraskan organisasi dan orang-orang yang untuk mencapai tujuan bisnis atau tujuan organisasi. Subsistem adalah pemasok atau informasi. Subsistem tersebut adalah yang pertama, penilaian kinerja dan sistem pemantauan untuk potensi. Yang kedua, sistem rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, sistem kompensasi dan kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!